Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Quran El-Tafid membuka pendaftaran santri dan santriwati baru SMP dan SMA Quran El-Tafid. Rasulullah SAW dari dialog ini ketika tidak ada yang menerimanya pun tidak sakit hati, karena memang dakwah itu sudah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apalagi kita yang datang di akhir-akhir zaman ini, datang di akhir-akhir masa ini, jangan sedih juga ketika dakwah terus ditolak dengan sedih, karena itu sudah sunatullah, ya. Sunatul dakwah itu adalah masyaqqah. Ini pernah saya sampaikan, sunatul dakwah itu masyaqqah, kesusahan. Ini dakwah tuh kalau nggak susah ya repot, ya. Karena mau dapat pahala dari mana, gitu ya. Ini bayangannya, maaf ini jangan membayangkan ketika kita berdakwah itu bayangannya enak, pasti gitu ya, dapat kenikmatan. Jadi dakwah itu bukan jalan yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang mewangi, ya. Tapi dakwah itu jalan yang penuh dengan duri, ya, penuh dengan duri, rintangan, ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu penyisa tidak sedikit pada masa Rasulullah ketika berdakwah itu. Tetapi hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada alasan Allah ngasih surga. Kenapa? Karena tantangannya berat. Tapi kalau tantangan ringan, alasan Allah apa? Jadi memang surga, Allah masukkan ke surganya itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah mau dimasukkan ke surga, nggak pakai alasan juga nggak apa-apa. Cuman akan tetapi Allah mempunyai alasan, ada alasannya, ada asbabnya. Orang itu dimasukkan ke surga. Kenapa? Oh, sudah susah payah berdakwah di dunia, sudah capek-capek, banyak masakohnya, banyak tersakitinya, dia banyak ditolaknya, banyak dihinanya, banyak diremehkannya, banyak dikucilkannya. Ya bahkan Rasulullah dianggap sebagai orang gila, sebagai penyihir. Nah, tapi balasannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya di sini juga Rasulullah ketika sudah berdakwah kepada kabilah-kabilah yang besar, kalau bahasa kita instansi, lembaga, tidak mempan, tidak berhenti. Ya udahlah, ini kayak sudah nggak bisa lagi nih, soalnya instansi, lembaga, ormas sudah nggak mau lagi dengar dakwah saya misalnya. Kalau kita kontekstual saat ini, apakah harus berhenti? Tidak. Rasul mendatangi satu persatu penduduk yang potensial. Kalau ada orang dari Madinah, dari pada waktu Yasrib datang, Rasul lihat cocok kan nih, ya Rasulullah ini kayaknya cocok di dakwah ini. Maka pada waktu itu ada disampaikan dalam kitab Rahikul Maktum, ini adalah Rasul mendatangi beberapa orang. Di sini ada 5 orang yang termasuk dalamnya Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'ad, Abu Dzar Al-Ghifari, Tufail bin Amru Ad-Dausi, Diman Al-Azdi. Ini yang Rasul sampaikan dakwah kepada mereka ketika mereka datang kepada Rasul ketika ke Mekah, ingin injak mengunjungi Mekah. Rasul mendakwah Islam kepada mereka personal, atau kita dengar sekarang dakwah itu namanya dakwah personal, ya, atau bahasa Arab dakwah fardiyah. Dekati, ngobrol, bagaimana, kamu mau nggak aku bacakan suatu ayat? Apa itu? Dengarkan saja aku bacakan. Dibacakan, tertarik, ya. Karena yang pada masa itu pada waktu itu memang Al-Quran turun sebagai menjawab tantangan syair-syairnya orang Arab Quraisy. Ini orang Quraisy kan terkenal dengan syairnya.